anjuran, Mas. Nabi Muhammad sudah menganjurkan bahwasanya memakai kain ihram bagi laki-laki itu 2 lembar yang berwarna putih. Itu kan satu anjuran. Jadi, alasan kenapa dianjurkan memakai kain putih itu karena wa ammal baidu faliqaulihi albisu min siyabikum albayadhu fa innaha khairu siyabikum. Karena pakaian putih adalah sebaik-baiknya pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go baitullah. Kembali lagi di channel kita Amanah Wisata Group, membahas seputar tentang umroh atau hal-hal lainnya. Kembali lagi dengan Ustazah Hana Fitri yang semakin hari semakin cantik, Masya Allah. Alhamdulillah, amin. Sehat terus ya, Ustazah. Amin. Sehat, Mas. Auranya itu cerah, guys. Alhamdulillah. Kalau mau seperti itu, tanya ke Ustazah Hana. Soalnya saya juga tidak tahu tips-tipsnya seperti apa. Daripada saya ikut jawab, nanti keliru. Iya. Sehat ya, Ustazah? Sehat, alhamdulillah. Siang ini panas banget, Ustazah. Alhamdulillah, Mas. Indonesia ini memang lagi baru panas ini cuacanya. Enggak apa-apa, tetap kita syukuri. Satu, panas karena cuaca. Dua, panas karena pemilihan. Oh, gitu ya. Yang penting silaturahmi tetap dijaga, guys. Iya. Sobat Amanah enggak boleh pecah belah gara-gara beda. Satu hal. Oke. Ini Ustazah Hana. Iya. Kemarin ternyata konten podcast kita yang kemarin itu yang membahas tentang umroh, tentang ihram. Ada yang menanggapi, Ustazah. Kemarin kan Ustazah Hana membahas tentang kain ihram laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu seperti ini, perempuan seperti itu. Nah, jadi ada nih, mungkin dari viewers kita di channel PT Amanah Wisata Group itu ada yang sedikit kritis. Alhamdulillah, itu berarti mencerminkan kalau konten kita itu viewernya bukan cuma orang awam saja, tapi diawasi oleh teman-teman yang memang sudah paham agama. Jadi mungkin maksudnya itu memberi masukan atau membenarkan. Betul. Jadi gini saja, kemarin kain ihram untuk laki-laki itu kan, saya kemarin kan menerangkan kalau kain ihram laki-laki itu harus, bukan harus ya, kalau kain ihram laki-laki itu putih, kalau perempuan sunnahnya putih, boleh, tapi boleh warna lain, asal bukan warna-warna yang ngejreng seperti warna pink atau merah. Nah, itu kan kurang etis kalau laki-laki. Nah, ini kemarin ada yang kritis saja di kitab apa sih kemarin? Kitab ini Kifayatul Akhyar. Iya, Kifayatul Akhyar itu ada yang apa istilahnya itu mengoreksi. Betul. Jadi mengoreksi kalau di Kifayatul Akhyar itu hukumnya kok seperti ini. Bukan yang Ustazah terangkan seperti ini. Itu maksudnya bagaimana? Oh, iya. Tolong ditanggapi Ustazah bagaimana ini sebenarnya biar tidak rancu antara isi kontennya dengan komentarnya ini bagaimana. Oh, gitu. Monggo Ustazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi bersama kami, bersama channel Amanah Wisata Group, dan istimewa sekali di channel YouTube Amanah Wisata Group kita bisa belajar bersama ya, Mas. Kita bisa mengkaji ilmu bersama, belajar agama bersama-sama, dan menanggapi tentang tanggapan viewer kita di channel Amanah Wisata Group. Alhamdulillah, berarti ada respon dan ada tanggapan. Begini, Mas, untuk keterangan saya yang sebelumnya, yaitu saya memang mengatakan harus. Iya, gini loh, Mas. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki kan ada 2 lembar, yang mana satu dibuat izar, yang satunya dibuat rida. Buat atas. Buat rida. Dan itu harus berwarna putih. Harus putih. Saya menerangkan demikian tidak lepas dari keterangan yang berada di dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 227. Dan memang benar, Mas, di dalam kitab tersebut terdapat kaidah yang berbunyi fayustahabu ayal bisa izaron waridaan abyadaini. Fayustahabu
itu bimakna atau artinya adalah maka disunahkan. 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 Tidak wajib berarti. Tidak wajib. Tidak wajib. Akan tetapi kenapa saya menerangkan harus? Saya tidak menerangkan wajib. Mungkin bisa dipahami ini adalah satu kehati-hatian kita sebagai umat Nabi Muhammad. Satu kehati-hatian kita dan adab kita mensikapi atau menerima hadis Nabi yang bahwasanya liyuhrim akhadukum fi izarin waridain abyadaini wa na'laini. Hendaknya kalian berihram memakai izar dan rida itu berwarna putih kedua-duanya. Ini kan satu anjuran, Mas. Nabi Muhammad sudah menganjurkan bahwasanya memakai kain ihram bagi laki-laki itu 2 lembar yang berwarna putih. Itu kan satu anjuran. Satu anjuran. Jadi, alasan kenapa dianjurkan memakai kain putih itu karena wa ammal baidu faliqaulihi albisu min siyabikum albayadhu fa innaha khairu siyabikum. Karena pakaian putih adalah sebaik-baiknya pakaian. Jadi begini loh Mas, urut-urutannya. Hukum asal di dalam Kifayatul Ahyar diterangkan fayustahabu memang sunnah. Tapi saya menerangkan harus. Karena untuk adab atau menghormati hadis Kanjeng Nabi itu pertama. Kedua, untuk kehati-hatian kita bahwasanya udah ada anjuran Kanjeng Nabi, saya menerangkan harus itu untuk kehati-hatian melaksanakan anjuran Kanjeng Nabi tersebut. Makanya saya tidak mengatakan wajib warna putih. Dan wajib atau sunnah di sini itu adalah konteks hukum fikih. Kalau saya menerangkan harus berarti untuk ikhtiyat, untuk kehati-hatian menuju sunnah tersebut. Karena kalau misalkan saya terangkan sunnah pun, seluruh dunia pun dan seluruh kaum laki-laki yang menjalankan ibadah umrah maupun haji memakai pakaian ihram, apa ada tuh Mas yang berwarna selain putih? Sudah pernah melihatkah? Ada tapi bukan kain ihram misalnya. Apa? Askar. Oh, itu bukan kain ihram. Petugas kebersihan itu? Berarti kan itu bukan ihram. Itu memang si askar atau petugas kebersihan itu kan seragam. Iya. Dan itu bukan ihram. Dan membedakan antara ini jamaah umrah atau haji atau petugas kebersihan. Dan ada lagi ya, teman-teman. 2 lembar kain yang dipakai selain kita sebagai umat Islam itu ada warna lain, Mas. 2 lembar, tapi warna selain putih, yaitu warna kuning atau gold atau oranye. Oh, server sebelah itu. Ya, makanya kalau memang hukum asal yang terdapat di dalam Kifayatul Ahyar itu keterangannya memang sunnah. Tetap saya menyampaikan harus warna putih itu tanpa mengabaikan hukum sunnah asal yang ada di dalam kitab tersebut, gitu ya Mas. Karena kalau sunnah dan wajib dalam konteks ilmu fikih kan, kalau wajib, kalau harus dalam artian saya mengatakan harus itu karena untuk penekanan anjuran dari hadis tersebut. Kalau wajib dalam konteks ilmu fikih kan gini Mas, kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Dan ini sekali lagi saya tegaskan, saya menerangkan di dalam kitab Kifayatul Ahyar ini saya memang nukil dari kitab tersebut, makhod dan rujukan dari kitab tersebut, bukan mengabaikan dan bukannya tidak sesuai, sudah sesuai, akan tetapi kata-kata saya yang memang saya utarakan tidak lafal atau artian hayustahabu, yang dimaksud adalah disunahkan. Karena kita amat apa ya Mas, yang teman-teman yang ada di YouTube ini, pemirsa dan yang menyaksikan itu kan berbagai macam golongan. Kita kan yang menyaksikan dari berbagai macam masyarakat, dari berbagai kalangan, umur, terus apa lagi? Ya masyarakat kita. Ya betul. Sementara jomblo, sudah menikah, janda. Sementara masyarakat kita itu kan masyarakat majemuk. Kalau toh saya memang
benar-benar hanya mentahannya atau hanya yang disama persiskan kata-kata saya untuk kata-kata sunnah, toh memang di Masjidil Haram, di Mekah, di depan Ka'bah, di pelataran Ka'bah, itu seluruh dunia loh Mas. Iya. Itu seluruh dunia tetap memakai pakaian ihramnya itu adalah warna putih. Warna putih. Belum pernah sama sekali kita saksikan atau kita melihat si kaum laki-laki memakai pakaian ihram yang warna selain putih. Karena itu tadi anjuran Nabi Muhammad itu sudah jelas. Kita menghormati anjuran tersebut. Kita menghormati hadis tersebut. Nabi Muhammad aja menganjurkan warna putih. Jadi untuk hukum asal memang sunnah yang terdapat di dalam kitab Kifayatul Ahyar. Saya menyampaikan harus itu bukan berarti wajib yang konteks ilmu fikih. Bisa dipahami ya Mas? Dan ini saya juga buat perbandingan keterangan bahwasanya dalam satu kisah di dalam surat Ali Imran Mas, itu ayat 93, saya ambil nukil, saya ambil keterangan lagi di dalam kitab Tafsir Jalalain, Sohifah atau halaman 57, yang mana berbunyi kullu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih. Keterangannya artinya dulu. Oke. Sebentar saja. Oke. Sebelum artinya jangan lupa like, komen, subscribe. Oh iya Mas, yang tanya tadi sudah subscribe belum sih? Sudah. Sudah. Yeah. Jadi kalau tanya itu tidak malu. Oh, sudah tanya, mengkritisi, tapi belum subscribe, ya rugi. Oke, monggo dilanjut. Iya, tadi perbandingan keterangan yang terdapat di Kifayatul Ahyar, saya ambilkan atau saya belajar di ini, kitab Tafsir Jalalain. Sohifah 57, yang mana terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 93. Bahwasanya semua makanan itu pada dasarnya hukumnya halal. Ulut to'ami kana hilan, ay halalan. Itu kan artinya kan halal. Li bani Israila, untuk bani Israel. Illa ma harrama Israilu, kecuali apa yang diharamkan ay Yakub. Nabi Yakub mengharamkan makanan, salah satu makanan yang mana padahal makanan tersebut itu asalnya memang halal. Di sini dilanjutkan ala nafsihi, yang diharamkan itu untuk diri Nabi Yakub sendiri Mas, bahwa al-ibilu yaitu daging unta. Daging unta. Kan gini. Daging unta itu kan halal. Karena tidak ada unsur hewan galak, tidak mempunyai taring, tidak mempunyai cakar, dan bukan anjing atau babi ya. Ya. Tapi kenapa Nabi Yakub mengharamkan itu? Ya, itu jadi begini, hukum asal dan memang ini daging onta itu memang hukum sebenarnya itu halal. Akan tetapi Nabi Yakub mengharamkan untuk dirinya sendiri, untuk Nabi Yakub sendiri, bukan untuk kaumnya. Bukan untuk semuanya atau umatnya. Dan itu Nabi Yakub juga mempunyai alasan. Kenapa kok Nabi Yakub mengharamkan daging unta untuk diri sendiri atau dirinya Nabi Yakub? Dikarenakan Mas, itu Nabi Yakub mempunyai penyakit, yaitu kalau diistilahkan di sini itu encok Mas. Encok, rematik. Samurat. Ya, wes pokoknya itu bisa encok, rematik, asam urat dan lain sebagainya. Karena di keterangan di sini itu yang diserang itu bagian persendian Mas, atau otot. Itu kan pokoknya sejenis itu. Bener asam urat berarti. Lah, nah itu Nabi Yakub nadar, panadaro insyafya layak kuluha. Faharuma alaihim la ala suwab la alaihi. Nabi Yakub nadar, berjanji apabila sembuh penyakitnya tersebut maka tidak memakan daging unta. Faharuma, maka Nabi Yakub mengharamkan daging unta tersebut alaihi, kepada dirinya Nabi Yakub. Nah saat itu kan begini Mas, bahwasanya Nabi Ibrahim kurun
kurunnya Nabi Ibrahim itu kan daging onta, itu kan tidak haram. Maka umat atau masyarakat atau pada zaman itu otomatis kan pada protes tuh. Loh, pas ketika kurunnya Nabi Ibrahim nggak ada keterangan bahwasanya onta itu haram. Boleh makan onta. Boleh, dan memang halal. Akan tetapi kenapa Nabi Yakub kok mengharamkan? Itu tadi diterangkan, Nabi Yakub mengharamkan kan untuk dirinya sendiri, bukan untuk umatnya, bukan untuk semua-muanya. Bukan menjadi hukum. Bukan, betul. Berarti kan ibarat gini Ustaz. Iya. Orang yang hipertensi, dia mengharamkan dirinya sendiri makan daging kambing, sate kambing, yang enak-enak pokoknya boleh kan seperti itu. Berarti kasusnya Nabi Yakub seperti itu. Dia mengharamkan tapi kepada dirinya sendiri, kepada umatnya. Karena memang pada dasarnya, pada hakikatnya, hukumnya daging unta itu kan halal, Mas. Halal. Akan tetapi karena dihukumi haram, Nabi Yakub punya alasan sendiri, dan itu untuk keluar dari apa ya Mas, perdebatan, keluar dari perdebatan tersebut bahwasanya pada saat itu Bani Israel kan berdebat tuh, ini halal apa haram, karena kurunnya Nabi Ibrahim halal, kok kenapa Nabi Yakub membuat hukum haram. Akan tetapi itu tadi ada koyetnya, ala nafsihi kan, tidak untuk semuanya. Sebagaimana pakaian ihram tersebut, kembali lagi ya Mas, pakaian ihram tersebut kita kan satu travel, kita kan bentuk dalam sebuah satu travel Amanah Wisata Group ini memberikan atau memfasilitasikan ihram ya memang warna putih, harus warna putih. Itu alasan pertamanya, dan alasan yang paling mendasar yaitu tadi, kalau kata-kata saya atau keterangan saya yang harus itu bukan wajib yang konteks hukum fikihnya, akan tetapi bertujuan li'adabi, yaitu adab, penghormatan dan atas anjuran Nabi Muhammad di hadis tersebut, liyuhrim ahadukum izaran waridaan abyadaini. Kan sudah jelas Mas, dianjurkan. Kita tinggal ngikuti. Lebih enak. Nggak usah bikin aturan. Iya. Tanpa mengabaikan hukum asal loh Mas. Yang mana hukum asal diterangkan memang fayus tahabu. Siap. Berarti terima kasih koreksinya untuk subscriber kita tadi. Iya, terima kasih. Enak saja kalau kita buat konten ada yang koreksi dari terlebih dari subscriber. Itu lebih enak soalnya apa, kita ada feedback lah istilahnya. Jadi penonton kita bukan goib semua. Jadi viewernya banyak tapi tidak ada yang komen, itu enak. Lebih enak ada yang komen. Apalagi terlebih yang koreksi seperti ini. Kita belajar bersama-sama ya Mas. Dan ini kalaupun nggak ada yang komentar atau nggak ada tanggapan kayak gini, otomatis kan mungkin bagi semuanya yang menyaksikan konten kita itu kan lebih mengikutinya ya sebagaimana apa yang kita sampaikan kan gitu. Itu ya Mas. Saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga boleh, karena ini sebagai ilmu pengetahuan baru bagi yang belum pernah, bisa menjadi konten yang untuk murojaah atau diulang kembali teman-teman yang dulunya di pesantren pernah dengar keterangan seperti ini. Jadi kan murojaah kembali Ustaz. Iya, murojaah, mutolaah untuk kitab-kitab yang dulu pernah dikaji di dalam pondok pesantren atau pas ketika belajar ilmu agama di majelis-majelis dulu. Sudah untuk pertanyaan tadi. Oh iya. Jadi ada pertanyaan tadi, lalu ini ada muskilah atau pertanyaan yang kedua. Oh gitu. Ini biasa dihadapi oleh teman-teman kita yang siar saja. Iya. Jadi pertanyaannya itu agak sulit. Apa Mas? Dikatakan membandingkan bisa, dikatakan gimana ya? Sebenarnya kurang elok sebenarnya pertanyaan ini saja. Apa sih Mas? Membandingkan itu loh. Jadi pertanyaan gini. Gimana? Yang sering kita dapat itu Mas, ini umrohnya kemana dulu?
perjalanannya kemana dulu ini? Oh, maksudnya itu kan landingnya. Oh iya. Kita landing di Jeddah. Itu tujuannya kemana dulu? Iya. Madinah dulu. Apa Makkah dulu? Atau Makkah dulu? Oh iya. Atau malah ke Dufan dulu? Enggak ada Dufan ya? Dufan. Jadi ke Madinah dulu atau ke Makkah dulu? Iya. Jadi terkadang itu jamaah itu bertanya, kok Madinah dulu mas? Kenapa? Alasannya apa? Terus lebih utama mana ini antara Madinah atau Makkah? Oh iya. Lebih utama Makkah atau Madinah? Kalau lebih utama Makkah, kenapa kok landingnya di Madinah dulu? Kalau lebih utama Madinah, kenapa kok landingnya di Makkah dulu? Karena tergantung kita kan ada pemberangkatan kadang itu memang seringnya sih di Madinah dulu. Iya. Cuma ada beberapa paket yang memang turunnya di Makkah dulu. Gitu. Seperti di paket Desember ini, kita ini syuting masih bulan Oktober saja. Iya. Meskipun tanggal 31. Iya, masih dimasuk dalam bulan Oktober ya Mas. Besok sudah masuk November. Iya. Jadi seperti di paket kita yang Desember ini, itu kita pemberangkatan kan dari Jakarta. Iya. Kita landing di Jeddah langsung menuju Madinah. Jadi Madinah dulu, baru Mekah, setelah itu baru pulang. Gitu ya. Jadi untuk paket Desember ini di start dari Kudus kita harganya 31.400 saja. Itu sudah paket semuanya ya Mas? Sudah dari rumah semuanya Mas? Sudah all in. Tanpa ada biaya tambahan lagi. Wah keren dong Mas. Iya, kecuali keperluan pribadi sudah. Oh, kirain iya. Tapi itu juga harga segitu udah keren Mas. Iya. Kan karena dari Kudus loh Mas. Kalau kita misalkan perjalanan dari Kudus ke Jakarta aja itu biayanya berapa Mas? Kalau misalkan biaya sendiri loh ya. Yuk, mahal saja karena kita kan pakainya dari sini bis. Jadi memang kenapa kok bis? Kadang ada yang begitu. Kok enggak pesawat Mas? Iya. Jadi lebih enak naik bis saja. Sama naik bis istirahat. Meskipun memang perjalanannya agak lama, tapi kan kita memakai bisnya yang eksekutif, yang kelas paling bagus. Ada sih sleeper, tapi kalau sleeper biasanya itu kadang ada yang joknya keras, mbah-mbah kasihan. Oh iya. Jadi kita pakai yang bis eksekutif, bisnya bagus saja, bukan bis yang kados bis omprengan akap. Oh iya. Bisnya bis bagus eksekutif, jadi jamaah itu nanti bisa istirahat di dalam bus. Kalau naik pesawat, oke, cepat. Tapi terkadang itu saja nunggu waktu landingnya itu iya. Antara waktu jeda landing ke keberangkatan selanjutnya itu yang nunggu lama. Itu pengalaman saya Mas, pernah pas umroh yang pertama itu kan lewat Solo Mas. Itu kan kalau Solo Jakarta paling 2 jam toh Mas. Iya. Nah, 1 jam saja. 1 jam malah ya, iya. Betul, kalau dari Solo ke Jakarta cuma 1 jam. Namun ini loh Mas. Tapi kalau nunggu ini loh Mas, nunggu boarding pass sementara pesawatnya nanti terbangnya take off jam berapa, itu juga kita nunggunya kan lama. Pas ketika sampai di Solo jam berapa, terbang pesawatnya jam berapa, itu juga dihitung waktu itunya. Akhirnya sama kok Mas. Iya. Sama aja gitu loh. Betul kalau pas kita lewat penerbangan, pakai penerbangan lewat Solo itu kan memang 1 jam kan penerbangannya doang, kan hanya penerbangannya saja. Tapi untuk kita menunggu di bandara itu kan jam sesuai jam penerbangan. Schedule-nya itu kan. Iya. Jadi untuk paket Desember ini saja, seandainya teman-teman sobat amanah nih, seandainya yang nonton dari seluruh Indonesia, nggak usah bingung. Nanti manasiknya bagaimana? Kalau kantornya kan ada di Kudus. Nanti saya ikut manasiknya bagaimana? Tenang teman-teman, kita manasik ada 3 kali, insya Allah itu ada 3 kali. Yang pertama itu yang jelas ada di Kudus. Itu saja. Karena kita kebanyakan jamaah sementara ini baru dari Kudus. Di area Kudus. Yang kedua nanti ada manasik ketika di hotel Jakarta. Jadi teman-teman kalau sudah sampai Jakarta nih, jadi seandainya ada yang dari Kalimantan, untuk keberangkatan ini sudah Kairo ini ada 1 jamaah dari Kalimantan. Alhamdulillah. Jadi dari Kalimantan itu langsung COD ke Jakarta. Jadi nanti di Jakarta teman-teman ada manasik lagi. Jadi teman-teman nanti waktu menunggunya itu bukan di emperan. Kalau saya dulu nunggunya di emperan gitu. Ya pas ya itu yang umrah pertama. Saya dulu gitu saja. 2019 alhamdulillah ya. Alhamdulillah 2019 itu di Bandara Solo. Itu masih nunggu di emperan, di ruang tunggu. Iya. Ya Allah, sama sepuh-sepuh seakan itu. Kalau di kita teman-teman, kita ada lounge bandara. Di lounge bandara itu nanti kita masuk,
pembekalan manasik lagi. Jadi kalau ada jamaah dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, dari manapun semuanya, apalagi kalau Pulau Jawa kan masih gampang. Itu nanti kita bisa kumpul di Jakarta, kita manasik di sana, pemantapan manasik. Lalu nanti ada lagi Ustazah, manasik ketiga. Jika kita Madinah dulu, jadi seandainya mau berangkat umroh ke Mekah, itu nanti hari terakhir di Madinah kita ada manasik lagi. Yang akan disampaikan oleh mutawaf di sana. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau yang dari luar daerah Kudus, mau dari Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, manapun, kalau mau ikut Biro Amanah, monggo. Nggak usah takut-takut, nggak usah khawatir, karena kita manasiknya 3 kali. Minimal kalau dari luar Kudus, minimal dapat 2 kali. Terus, itu memang istilahnya fasilitas dari owner kita agar tidak mengecewakan, agar teman-teman di luar sana tidak kekurangan info ketika nanti umroh itu apa sih yang harus dilakukan gitu. Alhamdulillah. Apalagi yang pertama, kalau yang biasa umroh sih enak, sudah tinggal mereview lagi kan sudah. Kalau yang baru pertama umroh pengen nyoba, kayak Amanah bagus ini. Umroh kok nyoba toh? Oh, maksudnya mencoba fasilitas Kalau umrohnya sih tidak ada nyoba ya. Kalau umroh semua sama, tapi mencoba fasilitas atau pelayanan yang disampaikan, monggo. Memakai fasilitas yang di Amanah Wisata. Beneran saja kemarin yang umroh plus Kairo ini, yang kemarin berangkat itu ada 1 jamaah dari Kalimantan. Jadi langsung jauh di Jakarta. Beliau ikut manasik yang ada di Jakarta. Nah, kembali lagi nih Ustazah kepada ngelantur. Sedikit promosi lah. Jadi tadi mengenai pertanyaan lebih utama mana, Mekah atau Madinah. Gitu. Kok kebanyakan travel kalau umroh itu ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Monggo saja. Mungkin ada sedikit pencerahan untuk kita bagi bahan kita syiar nanti di lapangan. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, sahabat Amanah Wisata Group dimanapun berada, bagus sekali pertanyaannya, yang mana pertanyaan tersebut mungkin sedikit banyak di masyarakat kita juga ada yang bertanya demikian. Lebih utama manakah? Madinah atau Makkah? Jadi antara Makkah maupun Madinah itu sama-sama mempunyai keutamaan, Mas. Kalau dari segi ibadahnya, ini merupakan jumhurul ulama pada sepakat, mayoritas para ulama pada sepakat, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Tiga ini bersepakat lebih utama di Makkah. Karena alasannya di Makkah itu kan ada Ka'bah Baitullah, dan kalau beribadah di Makkah atau di Masjidil Haram itu kan pahalanya 100.000 kali lipat. Dilipat gandakan 100.000 kali lipat daripada masjid-masjid yang lain kecuali Nabawi. Jadi gini Mas, kalau Mas Rabi misalkan sholat tuh di Jawa, di sinilah di rumah, pahalanya 1. Kalau jamaah 27. Nah, nanti kalau di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. 100.000. Itu berapa umur jenengan, Mas? Misalkan umur jenengan berapa tahun gitu loh, sampai berapa ratus tahun atau gimana? Nggak tahu saya. Kalkulatornya aja. Umur itu nggak ada yang tahu. Iya, maksudnya dalam 1 hari aja cuma kan ini loh, dalam 1 hari saja kalau sholat di rumah itu kan pahalanya 1 lah. Nah di sana dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Itu jumhurul ulama, diantaranya yaitu 3 imam ini tadi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi sepakat lebih utama Makkah. Ya alasannya itu tadi, ada Ka'bah Baitullah dan juga pahalanya berlipat ganda lebih daripada masjid yang lain sampai 100.000 kali lipat. Akan tetapi kalau menurut Imam Maliki itu lebih utama Madinah. Alasannya di samping kalau misalkan sholat di Masjid Nabawi, Mas, itu kan pahalanya 1.000 kali lipat. Namun yang lebih utama membuat kota Madinah lebih utama lagi itu ada jasad Nabiullah, Nabi tercinta kita, dimakamkan di sana. Nabi Muhammad kan ada makamnya kan ada di Madinah. Dan juga para sahabat itu juga kenapa tidak kembali ke Makkah ketika sudah hijrah?
semuanya sahabat ada, sahabat Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya itu kan makamnya juga di Madinah. Itu makanya sama-sama ada keistimewaan maupun keutamaannya, Mas. Dan juga itu kalau diterangkan dalam kitab Bugyatul Mustafid, Mas, itu li'annal madinata madinatul iman. Karena sesungguhnya Madinah itu adalah pusat atau pusaranya iman, itu di kota Madinah. Itu kalau menurut ilmu tasawuf. Terdapat keterangan tersebut terdapat di dalam kitab Bugyatul Mustafid. Kan gitu, Mas. Dan ini ada kisahnya juga, Mas. Ada kisahnya juga pada zaman Nabi Muhammad. Kan gini, Nabi Muhammad itu cinta banget sama Ka'bah. Iya. Dulunya kiblat kita sebagai umat Islam kan tidak Ka'bah, Mas. Tapi Baitul Maqdis yang mana berada di Palestina. Nah, pada zaman kurun Nabi Muhammad itu sangat mencintai Ka'bah. Sangat cinta sama Ka'bah. Dan makanya Nabi Muhammad itu ini loh, selalu menengadah ke atas dan juga berharap bahwasanya Ka'bah sebagai kiblat kita, dengan harapan dan doanya Nabi Muhammad itu Ka'bah menjadi suatu saat menjadi kiblat umat Islam. Dan Allah Maha tahu dong, Mas, apa yang diinginkan atau yang diharapkan dan doa-doa Nabi Muhammad. Allah Maha tahu. Makanya kenapa Nabi Muhammad ketika di tahun 2 Hijriah pas di bulan Rajab menjadi imam sholat duhur di Masjid Qiblatain. Di antara masjid-masjid yang paling awal itu, Mas, di sana kan ada Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan ada satu lagi Qiblatain, Masjid Qiblatain. Karena apa? Dikatakan atau dinamai Masjid Qiblatain karena di sanalah terjadi kiblat dua. Ini iya, dua kiblat. Maksudnya gini, Mas, itu bukan dua kiblat, sana ya kiblat, sini ya kiblat, enggak, Mas. Kan bingung baru kalau kalimatnya Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat kan berarti sholatnya madhab kemana? Iya. Berarti rokaat pertama hadap sana, rokaat kedua hadap sana. Enggak. Begini loh, Mas. Nah, Nabi Muhammad ketika itu mengimami menjadi imam sholat duhur, Mas. Nah, pada rokaat pertama dan kedua itu masih menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Palestina kan, karena kiblat orang Islam ya memang Baitul Maqdis tersebut. Akan tetapi pas ketika selesai melaksanakan rokaat yang kedua, turun wahyu bahwasanya kiblat pindah di Ka'bah. Nah, jadi yang tadinya menghadap ke utara, yang 2 rakaat kan 4 rakaat, yang 2 rakaat menghadap ke utara ke Baitul Maqdis, yang 2 lagi menghadap ke Ka'bah, menghadap ke selatan di Masjid Qiblatain. Jadi kalau yang tidak tahu teman-teman, sahabat semuanya, Qiblatain itu nama kiblat artinya adalah kiblat dua, bukan dua kiblat. Bukan kok dalam masjid tersebut kita boleh menghadap dua arah. Bukan, tapi asal usul kenapa masjid tersebut dinamakan Qiblataini, kan gitu, Mas. Ada ceritanya tadi. Ada ceritanya. Masjid tersebut dikatakan Masjid Qiblataini. Atau masjid dua arah kiblat. Iya. Jadi itu tadi kembali lagi kalau ada pertanyaan, Mas, utama manakah antara Madinah sama Makkah ya, Mas? Berarti kan sama-sama mempunyai keutamaan, sama-sama mempunyai keistimewaan, afdol semuanya. Itu tadi dari segi ibadah pahalanya lebih dilipat gandakan di Makkah karena itu adalah kiblatnya umat Islam seluruh dunia. Akan tetapi itu tadi ya, Mas, menurut jumhurul ulama atau sepakatnya para ulama, ketiga imam Syafi'i dan Hambali serta Imam Hanafi. Tapi kalau menurut Imam Maliki lebih utama Madinah. Alasannya di samping kalau beribadah di Masjid Nabawi dilipatkan 1000 kali lipat, dan di sana terdapat jisim Nabi Muhammad yang mana dimakamkan makam di Madinah. Jadi keutamaannya Madinah itu karena ada Nabi. Iya. Nah, dan itu juga terdapat di kitab Bukhari, Muslim juga diterangkan, Mas. Ya itu kan ingkop atau ini loh, Mas, sela-sela apa sih, Mas? Mas?
Ini loh Mas, kalau misalkan kalau di area Kudus itu kan ada gang-gang itu loh Mas. Oh iya. Nah gang-gangnya itu pun apa ya, sudah didoakan Nabi Muhammad Mas. Nabi Muhammad itu berdoa bahwasanya semoga ini panasnya kota Mekah itu diingkol atau dipindah. Dipindah, makanya kalau berada di kota Mekah itu sejuk banget. Sepanas-panasnya kita berada di kota Madinah, pasti di hati sejuk. Pasti. Karena di sana juga manakah kota yang lebih utama dan manakah kota yang lebih mulia daripada yang lain daripada Madinah, karena di Madinah terdapat jisim atau makom Nabi tercinta kita. Tapi memang ngangen nih Ustazah. Iya. Sekali ke sana pengen ke sana terus. Betul. Jadi memang masalahnya apa Ustazah? Kalau di sana itu enggak mikir kerjaan. Jadi coba teman-teman rasakan sendiri berangkat umroh gitu kan, apalagi sama Amanah Wisata Group ini pakai di bulan Desember ini. Jadi Desember itu sudah suasananya sejuk Ustazah. Alhamdulillah ya Mas. Jadi coba ke sana. Pasti semua pikiran lupa. Di sana kan mikirnya cuma ibadah dan selalu ibadah. Punya hutang misalkan lewat, ya kan? Belum waktu azan sudah ke masjid ya. Iya. Kalau di sini sudah salam baru. Kalau follower kita bagus pasti. Itu tadi. Pasti sholatnya tepat waktu. Insya Allah. Nah itu tadi Mas. Bukan berarti Nabi Muhammad berada di Madinah terus tetap cintanya Nabi Muhammad itu pada Ka'bah itu tidak berkurang. Dan itu turun ayat yang terdapat di surat Al-Baqarah 144. Falan waliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah itu tadi ketika turun ayat tersebut maka kiblatnya umat Islam dipindah di Ka'bah karena cintanya Nabi. Walaupun jasad Nabi dimakamkan atau jisim Nabi dimakamkan di Madinah, tapi cintanya Nabi ke Ka'bah itu juga lebih cinta lagi gitu loh Mas. Jadi lebih utama semuanya ya. Sama-sama utama teman-teman, nggak usah dibanding-bandingkan. Lebih utama Madinah, lebih utama Makkah, nggak usah. Jadi lebih utama Makkah, Madinah itu sama-sama utama daripada kota-kota yang lainnya. Sama-sama mempunyai keistimewaan dan keutamaan. Begitu teman-teman. Iya. Jadi lebih sama-sama utama saja berarti sama-sama daripada kota-kota yang lain. Iya. Karena sholat di sana lebih afdol. Berapa tadi? 100.000. Kalau di Masjidil Haram berlipat ganda 100.000 kali lipat. 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. 1.000 kali lipat. Jadi teman-teman enggak usah mikir yang aneh-aneh loh. Ini kok Madinah dulu, kenapa enggak Makkah dulu? Kenapa kok Makkah dulu, kenapa enggak Madinah dulu? Jadi sama-sama utama. Adapun kalau travel itu biasanya gini saja. Alasannya kalau kenapa Madinah dulu? Jadi ibadah yang fisik, umrah itu kan ibadah fisik ya. Iya, betul. Jadi ibadah yang final, yang secara fisik, secara mentoknya itu kan ada di Mekah. Iya, startnya Madinah, kemudian finishnya nanti di Mekah. Jadi kalau ke Mekah dulu, pergi umroh dulu, biasanya itu jamaah sudah capek. Jadi biasanya alasan teman-teman di biro travel itu membuat paketnya. Kenapa kok Madinah dulu? Karena biar jamaahnya, terutama yang sepuh-sepuh, itu bisa istirahat dulu di Madinah. Iya, betul. Jadi jamaah atau santai dulu lah istilahnya gitu. Tidak langsung perang fisik di Mekah, di Betel sama juga Mas, itu orang haji itu juga ada kok. Kalau yang memang kloter pertama bisa di Madinah dulu, baru ke Mekah. Akan tetapi kalau yang kloter akhir-akhir otomatis kan ke Mekah dulu, baru Madinah. Kan berarti sama-sama istimewa, sama-sama utama. Sama-sama. Kalau haji kan harinya panjang. Iya. Kalau umroh kan harinya itu aja yang kloter akhir pasti ke Mekah dulu karena mengejar rangkaian daripada ibadah hajinya. Kemudian kan ada waktunya, saudara. Iya. Nggak terserah. Kalau umroh kan. Jadi kenapa kok Madinah dulu, Mas? Jadi jamaah itu biar istirahat, biar persiapannya juga. Jadi ada waktu jeda. Naik pesawat itu capek loh, saja. Iya. 10 jam. Belum yang delay terkadang itu transit delay itu membuat tambah waktu. Iya. Itu capek. Jadi
jamaah disampaikan ke Madinah dulu itu biar bisa istirahat, rehat sejenak, baru nanti ke Mekah untuk ibadah fisik yang sebenarnya. Karena memang umroh itu ibadah fisik saja. Betul. Capek, sentang-sentangan apa ya, kok istilahnya sentang-sentang, sikut-sikutan sama jamaah-jamaah yang terkadang itu lebih gede daripada kita. Saya 180 saja. Iya. Saya tinggi saya 180, berat 80 kilo lebih. Jadi ketika di sana, niku jadi kecil. Iya. Tinggi-tinggi Allah. Makanya kalau kita ibadah umroh, baik ibadah umroh maupun haji, kita ibadah ke Baitullah harus selalu menanamkan rasa sabar, ya, betul. sadar dan syukur. Itu aja Mas. Kita dalam kondisi ibadah kita harus sabar. Sabar bahwasanya apapun nanti yang terjadi dan apapun nanti yang kita hadapi, kita harus sadar kita ini dalam kondisi ibadah dan harus bersyukur. Tidak semuanya umat Islam, bahkan umat yang ada di dunia ini bisa ke Baitullah, kan gitu. Karena umroh itu panggilan saja ya. Ya. Karena yang kaya juga belum tentu. Belum tentu, bukan karena harta. Yang kekurangan pun tidak menutup kemungkinan dia bisa berangkat. Betul. Jadi yang pengen berangkat umroh, ayo segera daftarkan diri. Bismillah. Anda. Yakin. Di Amanah Wisata Group kita ada pemberangkatan di bulan Desember. Yuk. Saat ini kita rekaman tanggal 31 Oktober, kita pemberangkatan terdekat di bulan Desember. awal. Jadi tidak menutup kemungkinan bukan cuma untuk warga Kudus, kita warga Demak, Pati, Semarang, Jogja, Jawa Timur, Jawa Barat, seluruh Indonesia maupun luar negeri boleh ya saja. Bisa. COD di Jakarta, tidak usah khawatir. Kita selalu menjaga nama kita PT Amanah Wisata Group, insya Allah selalu amanah. Insya Allah. Biaya sudah all-in, tidak ada tambahan biaya apapun. Ya. Cukup sekian dulu saja. Iya. Sudah lumayan lama ini. Iya. Tunjuk dulu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih polosan karena belum ada iklan masuk. Next ya Mas, insya Allah. Insya Allah habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada iklan-iklan yang mau masuk. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Dan untuk teman-teman subscriber PT Amanah Wisata Group, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga di share kepada teman-teman ataupun jamaah ataupun keluarganya. Semoga menjadi ilmu amin. Manfaat, menjadi pahala yang jariah. Share-sharean jempolan Anda. Amin. Cukup sekian dulu Ustazah. Ya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Kita tutup podcast siang ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ridho Baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah.